Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua. Berkat pertolongan, nikmat, hidayah dan rahmatnya, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul hadir di rumah Allah dalam rangka kita mengkaji Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya berdoa kepada Allah SWT, memohon kepadanya dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang barokah. Dengan ini Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semua orang-orang yang faqih dalam agama Allah, menjadi sebab ditambahkannya kepada kita iman, ditambahkannya kepada kita takwa, dimudahkannya bagi kita pintu-pintu ketaatan yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah SWT dan rahmatnya, menjadi sebab dihindarkannya dari kita keburukan dunia dan akhirat, fitnah dunia dan akhirat yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah SWT dan azabnya. Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara negara kita, menjadikan negara kita negara yang aman dan barokah. Ditolong para pemimpin kita, para ulama kita di dalam mereka menunaikan amanah, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT di negara kita. Dan tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa memberikan keamanan dan keberkahan kepada seluruh negeri kaum muslimin, terutama negara Palestina, demikian juga bagian Gaza, segera diselesaikan dari mereka kezaliman dan ditetapkan kepada mereka pertolongan. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik wal qadir alaih, innahu jawadun karim. Pelajaran kita ikhwani rahimakumullah barakafikum masih dalam kitab Al-Buyu', salah satu kitab yang memiliki materi yang sangat luas, demikian juga bab-bab yang sangat banyak, furu' yang sangat banyak yang berkaitan dengan masalah muamalah yang syar'iyah, muamalah yang sebagaimana disyariatkan oleh Allah SWT. Dan telah kita awali satu bab di bawah kitab Al-Buyu', yaitu bab tentang syurutul bai' wa manuhiyaan, bab tentang syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang terlarang daripadanya. Dan telah kita kaji dalam beberapa pertemuan, dan insyaallah ta'ala malam hari ini kita masih berkaitan dengan dalil-dalil di dalam bab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah,
Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat yang sama Abu Hurairah, Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalah, qala rawahu Muslim. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, dan darinya, yaitu dari sahabat yang sama Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ishtara ta'aman, barang siapa yang dia membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah ia menjualnya, jual makanan yang dia beli tadi, hatta, sebelum, bisa juga diartikan sampai atau sehingga, yaktalah, yaitu sehingga dia mendapatkan timbangan yang sempurna dari makanan yang dia beli tadi. Kata Al-Hafidh rahimahullah, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian halnya sebagaimana yang dikatakan beliau, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, demikian juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah. Nanti akan kita nukil sebagiannya dengan lafadz hatta yakbidah, sampai dia yakbidah. Qabd bisa kita artikan di sini sampai dia selesai serah terima barang. Sehingga jika kita mengikuti lafadz hatta yakbidah, barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menyerahnya kembali makanan yang dia beli itu sampai selesai serah terima barang. Ikhwani rahimakumullah, barakatuh, Allah yarda'akum. Hatta yaktalah, ulama menerangkan hatta yaktalah ay hatta yastawiyahu bil kail, hatta yastawfiyahu bil kail, sampai ia mendapatkan takaran yang sempurna. Yakni yastawfiyahu mimman ba'ahu alaih, yaitu dia mendapatkan takaran yang sempurna dari penjualnya. Ya, sampai dia mendapatkan takaran yang sempurna dari penjualnya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, hadal hukm fi kulli bay'in yahtaju qabduhu ila bai'i ila haqqa tawfiyah
Hukum ini kata Syekh rahimahullah berlaku bagi semua jual beli yang dibutuhkan qabat, dibutuhkan suatu proses jual beli atau transaksi jual beli yang haqqa tawfiyah, yaitu yang dia mendapatkan barang secara sempurna, minal kail, dari barang-barang yang ditimbang, atau dari barang-barang yang ditakar, ya, kail, awil wazn, atau barang-barang yang ditimbang, awil idd, atau barang-barang yang dihitung, barang-barang yang dihitung, awil dhar', atau barang-barang yang diukur, dhar'. Fala yasih bai'uha, maka tidak sah untuk diperjualbelikan illa ba'da istifaiha minal bai', tidak sah diperjualbelikan kecuali setelah dia mendapatkan penerimaan yang penuh dari penjual. Bima takbidu bihi min ahadi hadhihi turuq, dia mendapatkan dia mendapatkan secara penuh dari penjual sesuai dengan serah terima, ya, sesuai dengan serah terima barang dengan beberapa bentuk-bentuk ini tadi, yaitu apakah ditakar, apakah ditimbang, apakah dihitung, apakah diukur. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ala hadza ijma'ul ulama, dan permasalahan ini adalah merupakan ijma' ulama. Demikian kita nukil dari Tawdih al-Ahkam jilid yang keempat, halaman 280 sampai 281. Kemudian ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, di antara penguat daripada hadis ini, penguat dari sisi makna, yang menjelaskan makna dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah ia menjualnya, hatta yastawfiyah, sampai ia mendapatkan makanan itu secara penuh, artinya serah terimanya telah selesai. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia Ibnu Abbas, menerangkan makna dari hadis ini. Wa ahsib kulla syai' bimanzilati ta'am, dan aku memperhitungkan bahwa segala sesuatu dapatlah ditempatkan pada posisi makanan. Artinya ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, meskipun hadis ini secara teks redaksinya adalah makanan, tetapi hukumnya meliputi semua
benda-benda atau semua barang-barang yang diperjualbelikan yang memiliki manfaat yang mubah. Apakah benda yang bergerak, barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, tanah, bangunan, kebun, dan selainnya dari barang-barang yang tidak bergerak atau iqar, itu masuk di dalam hadis ini. Tidak boleh dijual kembali sebelum dia selesai transaksi serah terima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, musnad beliau, itu musnad Bani Hashim, tepatnya pada musnad Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, jilid yang keempat halaman 255. Oleh pentahqiq dikatakan sanadnya sahih mengikuti syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga disebutkan dalam Musannaf Abdur Razzaq. Pertanyaannya, sekarang kalau benda-benda itu tidak bergerak, bagaimana dikatakan qabd, dikatakan selesai serah terima? Nah, tentu kalau kita di zaman sekarang ini, tanah ada surat berharganya, rumah juga ada surat berharganya. Artinya pembeli tidak boleh dia menjualnya kembali sebelum surat-surat berharga itu dia terima. Karena dia menjadi sesuatu yang menjadi pertanda tentunya benda itu milik dia. Artinya serah terima, penjualnya telah menyerahkan daripada rumahnya berikut dengan surat berharganya itu, sertifikatnya. Demikian juga penjual telah mendapatkan uang sesuai dengan nilai yang disepakati. Demikian. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Demikian juga diantara penguat daripada makna hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW an tuba'us sila haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang barang-barang itu dijual kembali di mana tempat barang-barang itu dibeli sampai para pedagang atau para pembeli, maksudnya dia memindahkannya ke rihalihim. Saya ulangi, Rasul SAW melarang barang-barang itu dijual kembali di tempat di mana dibeli barang-barang itu sampai para pembeli itu memindahkannya ke rihalihim. Ini juga hadis yang menguatkan makna dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam Babul Ijarah, bab fi bai'it ta'am qabla an yastawfiya. Juz 3 halaman 252. Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan li ghairihi. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah dalam Mustadrak ala Sahihain. Imam Hakim rahimahullah memiliki
kitab Mustadrak ala Sahihain dalam Kitabul Buyu' jilid yang kedua halaman 343. Sekarang apa makna dari yahuzuha? Hatta yahuzuha itu maknanya hatta takbidah wa tastaqirra bih fi manzilik. Sampai engkau memindahnya itu bermakna sampai engkau mengkobetnya itu selesai serah terimanya, sampai selesai serah terima barang dan uang. Wastaqirra bihi fi manzilik, kemudian istaqarra bihi, sehingga engkau memiliki kepemilikan yang penuh terhadap barang yang kamu beli tadi. Itu makna dari tahuzuha atau yahuzuha. Ya. Selesai serah terima dan sampai si pembeli tadi memiliki kepemilikan yang penuh terhadap barang. Kemudian rahal di sini maksudnya adalah manzil. Walaupun secara makna rahal itu kendaraan, tetapi di antara maknanya juga rahal di sini yang dimaksud adalah al-manzil wal maskan. Al-manzil wal maskan, yaitu sampai engkau bawa pulang. Jangan dijual kembali di tempat engkau beli, tapi kamu menjualnya lagi setelah kamu memiliki penuh, selesai transaksi, kemudian kamu bawa pulang. Ya, rahal al-manzil wal maskan. Ikhwani rahimakumullah barakafikum, hadis ini memiliki asbab wurud. Kalau Al-Quran ada istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Pertanyaannya, apakah setiap ayat ada asbabun nuzul? Sudah pernah saya sampaikan? Ya, udah. Apakah setiap ayat ada asbabun nuzul? Tidak. Sudah pernah saya sampaikan bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Ada ayat-ayat yang turun ibtidaan. Turun tanpa sebab kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ada yang turun dengan asbabun nuzul, seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ibtidaan, ya kan, ketika Rasul alaihi salatu wasallam bertahanus di Hira, di gua Hira. Ibtidaan kan, tidak ada sebabnya. Dan ulama rahimahumullah mengatakan bahwa justru kebanyakan ayat Al-Quran itu turunnya ibtidaan. Kebanyakan ayat Al-Quran turunnya ibtidaan, turun tanpa sebab. Nah, sedangkan dalam istilah hadis itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud, sebab suatu hadis itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi ada sebab urutnya, yang jangan kamu menjual barang di mana kamu membelinya, itu ada sebab urutnya. Yaitu ketika sahabat Abdullah bin Umar, dia membeli minyak zaitun di sebuah pasar, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud yang kita nukil tadi. Lantas beliau ingin menjual minyak zaitun itu di tengah perjalanan. Dia belum keluar dari pasar itu.
dengan harga yang lebih tinggi dari nilai yang dia beli. Artinya sahabat Abdullah bin Umar tentu mendapatkan untung. Namun di tengah perjalanan ketika hampir saja terjadi transaksi, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengingatkan hadis Rasul SAW ini tadi. Wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasul SAW mengatakan, janganlah engkau menjual suatu barang di mana barang itu dibeli sampai pindah, ya, dibawa pindah di luar daripada tempat barang itu dibeli. Ulama rahimahumullah, ikhwani rahimakumullah barakafikum, menyebutkan illatul hukum. Mungkin dalam bahasa kita yang mudah bisa kita sebut saja sebagai alasan. Kenapa dilarang? Itu ada alasannya. Alasan itu namanya illatul hukum. Kata ulama, di antara alasannya anna hadza yu'addi ila ghala'is si'r. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan tingginya harga. Harga bisa menjadi tinggi. Kalau banyak orang melakukan praktek demikian, tentulah harga akan menjadi tinggi pada suatu barang. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain bisa menyebabkan daripada hasad. Bisa menyebabkan daripada hasad. Hasad antara siapa coba? Hasad antara siapa? Antara penjual pertama dengan pembeli pertama, ya kan? Wah, enak kali dia membeli dari aku cuma murah kayak gitu, dia jual mahal-mahal, banyak kali untungnya dia, umpamanya, ya kan? Sehingga menyebabkan hasad. Dan tentunya ikhwani rahimakumullah barakafikum, kita lihat di sini bahwa keindahan daripada syariat Islam, muamalah Islam, muamalah dibangun di atas al-adl, muamalah yang dibangun di atas keadilan. Sehingga untuk mencegah daripada itu semua, maka syariat memberikan batasan-batasan, syariat memberikan aturan-aturan. Allah, ya, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita adzan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana ta'ala ta'ala salatu wa Muhammadan. Baik, kita lanjutkan, kita ambil satu hadis lagi. Qala rahimahullah wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Qala rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari kalangan mu'asirin, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih Al-Musnad. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dengan redaksi man ba'a bai'atain fi bai'ah, barang siapa yang melakukan jual beli dalam barang siapa yang melakukan falahu au kasuhuma, maka ia berhak mendapatkan yang paling murahnya, yang paling rendahnya, awir riba, atau dia terjatuh dalam riba.
Ikhwani rahimakumullah barakallahu Allah yarda ankum. Mungkin di antara kita pernah mendengar istilah dua jual beli dalam satu jual beli. Bai'ah fi bai'atain. Hadisnya ada di hadapan kita ini. Hadisnya ada di hadapan kita ini. Para ulama rahimahumullah memiliki banyak penafsiran. Apa yang dimaksud tentang dua jual beli dalam satu jual beli? Yang masyhur dua. Yang pertama adalah seseorang mengatakan, aku jual barang ini dengan dua cara. Kalau kamu beli kredit, umpamanya 1 juta. Tapi kalau kamu beli kontan, maka aku jual 800.000 umpamanya. Ini banyak diikuti oleh ulama. Bahkan menjadi salah satu dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi ikhwani rahimakumullah barakallahu, jika kita kembali kepada hadis ini, kalau memang dikatakan maknanya atau sifatnya dua jual beli dalam satu jual beli itu seperti itu, lantas kenapa Rasul SAW mengatakan maka baginya yang paling rendah atau riba? Lantas mana ribanya kalau dikatakan makna hadis itu adalah seperti yang saya bilang tadi? Mana yang paling rendahnya? Kalau dijual kredit 1 juta, kalau kontan 800.000. Mana ribanya? Ketika ada orang, oh saya kredit saja, tidak ada riba padanya. Oh saya kontan saja, memang dia paling rendah nilainya dari 1 juta tentunya. Tetapi di situ tidak mengandung riba. Oleh karena itu ikhwani rahimakumullah barakallahu Allah yarda ankum. Sifat bai'ah fi bai'atain yang disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Kubra jilid yang ke-6 halaman 51. Demikian juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in jilid yang ketiga halaman 161, beliau mengatakan bahwa sifat bai'atain fi bai'ah itu seperti ini. Ini akan saya bawakan contohnya. Bi'an yabi'ahu sil'ah nasi'atan. Seseorang menjual barangnya secara kredit. Thumma yashtariha al-ba'i' minal mushtari. Kemudian kemudian ba'i' yaitu penjual tadi membelinya kembali dari pembeli naqdan secara kontan. Bi aqalli min thamanin nasi'ah, lebih murah daripada harga kreditnya. Lebih jelasnya dengan contoh. Umpamanya ikhwani rahimakumullah barakatuh. Seseorang menjual kereta, umpamanya seseorang menjual kereta seharga 1 juta secara kredit. Saya ulangi, tapi kalau kereta murah kali, jangan kereta yang wajar apa? Kereta umpamanya kereta yang
ya second ya, kereta second dijual oleh penjual 5 juta secara kredit. Paham sampai di sini? Lantas pembeli tadi karena kredit berarti pembeli tadi memiliki hutang. Hutangnya berapa? 5 juta. Ya karena tadi dijual 5 juta secara kredit. Berarti pembeli tadi punya hutang 5 juta kepada penjual karena kredit. Lantas penjual tadinya membelinya lagi kereta yang udah dijual tadi. Dibelinya lagi seharga 4.500.000. Dibelinya lagi dari pembeli tadi. Sehingga barangnya balik ke penjual, sementara pembeli terutang berapa? 5 juta, ya kan? Lantas dia hanya mendapatkan uang 4.500.000. Berarti dia harus mengembalikan berapa? 500.000 lagi. Ini yang dimaksud dengan bai'ah fi bai'atain. Satu barang tetapi menggunakan 2 transaksi jual beli, transaksi kredit dan transaksi cash. Barangnya satu tapi ditransaksikan 2 kali. Pertama ditransaksikan secara kredit 5 juta, kemudian ditransaksikan lagi secara kontan 4.500.000. Sehingga ikhwani rahimakumullah barakatuh, hakikatnya hanyalah jual beli uang. Sedangkan motor itu, kereta itu hanya digunakan sebagai alibi. Sebenarnya pembeli tidak ingin barangnya. Sebenarnya pembeli dia hanya ingin meminjam uang, tetapi disuruh mengembalikan uang lebih besar daripada jumlah yang dia pinjam. Tetapi dengan alibi barang kereta. Supaya apa? Supaya selamat dari riba katanya. Jadi alibi riba itu sudah terjadi di masa nubuwah. Di masa Rasul SAW sudah terjadi. Maka Rasulullah SAW melarangnya karena itu wasilah kepada riba. Supaya nggak riba gimana ya caranya? Diakal-akali. Begitulah jadinya akalnya. Jadi ya, satu barang tapi menggunakan barang, ditransaksikan secara kredit dulu, ditransaksikan lagi secara kontan. Padahal maksudnya hanyalah jual beli uang. Seseorang membutuhkan uang 4,5 juta tetapi disuruh mengembalikan 5 juta. Paham? Ya, ini adalah yang dimaksud bai'ah fi bai'atain. Demikian yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti saya sampaikan tadi dalam Al-Fatawa Kubra. Demikian juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Demikian juga dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dari kalangan mu'asirin. Demikian juga diikuti oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Kemudian di sini saya nukil perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, alladzi yadkhul fin nahi an bai'ataini fi bai'ah mas'alatul inah wa aksiha. Yang masuk di dalam larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli adalah masalah inah dan aksiha. Aksiha itu yang paling murah, yang paling rendah. Ya, inah, jual beli inah itu seperti tadi gambarannya. Dijual secara kredit, kemudian dibelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah dari penjualan secara kredit. Itu namanya inah. Itu dilarang oleh Rasul SAW karena merusak daripada
hubungan masyarakat, membuat orang riba membuat orang malas untuk berpikir bagaimana mengembangkan hartanya dengan cara-cara yang benar yang sesuai dengan syariah. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, li'anna fihi mahdhurur riba. Kenapa dilarang? Karena di dalamnya ada larangan riba, ada ancaman riba. Kalau ya nanti ditetapkan hal seperti itu, maka terjadilah riba. Artinya jika transaksi itu ditetapkan, disepakati, maka terjadilah riba. Wahilatur riba, dan tipu daya riba atau siasat dari melakukan riba. Maka ikhwani rahimakumullah barakatuh, Rasul SAW mengatakan jika terjadi bentuk transaksi yang demikian ini, maka kata beliau, kata Rasul SAW, falahu awkasuhuma, maka baginya awkasuhuma. Waks itu seperti disebutkan oleh Al-Fairuz Abadi rahimahullah, salah seorang ahlul lughah. Waks itu adalah naqs atau tangkis, yaitu yang lebih murah, ya, yang lebih murah. Nukson wa tangkis, seperti disebutkan di dalam Qamus Al-Muhit. Jadi kalau sudah terjadi transaksi yang seperti itu gimana? Maka hendaklah dia mengambil yang paling murah. Artinya seorang pembeli tadi dia nggak ada tuntutan apa-apa lagi. Dia cuman ada kewajiban untuk mengembalikan 4,5 juta aja. Karena memang dia pinjam uangnya sebenarnya 4,5 juta, ya kan? Yang paling murah, supaya kalau itu tidak riba. Makanya Rasulullah mengatakan kalau dia tidak membayar 4,5, kalau dia tetap membayar juga 5 juta, awir riba, maka terjadilah riba. Ya, artinya penjualnya dia mendapatkan riba, kemudian pembelinya tadi mendukung daripada seseorang memakan harta riba. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Ya, ada hadiah lagi tuh. Panitia semangat memberi hadiah. Wah, banyak nih, sampai 3. Hadiahnya parfum. Ada yang tanya dulu sebelumnya? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan, seandainya jual beli yang saya lakukan, ada satu dinas mereka berhutang, jadi membeli makanan itu di tempat lain, nanti saya yang membayar, mereka ngambilnya ke sana, saya yang membayar, tapi saya dapat keuntungan 10% gitu dari transaksi itu. Apakah itu boleh? Kita namanya wakil untuk membelikan makanan. Wakil termasuk perkara yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Dalilnya adalah ayat Al-Quran, faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Kisah Ashabul Kahfi, ketika mereka terbangun, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, faba'athu ahadakum, hendaklah kalian mengutus salah seorang di antara kalian, biwariqikum hadhihi, dengan membawa mata uang ini, ilal Madinah, ke kota, untuk mencari makanan karena mereka lapar. Itu di antara dalil tentang wakalah. Wakalah masyru', tidak ada masalah kita menjadi wakil, tidak ada masalah. Kemudian berapa persen itu upah, ujroh juga tidak ada masalah.
ujrah juga tidak ada masalah. Berbeda halnya umpamanya kita diwakilkan kemudian pakai uang kita, lantas nanti ketika umpamanya kita tadi pakai uang kita dulu, ya kan? Setelah itu barangnya kita kasih, setelah itu rupanya dibayar lebih, itu baru riba. Tapi kalau ditetapkan bahwasanya aku kasih ongkos kamu 20.000, tidak ada masalah. Ongkos itu tidak masalah, tapi dia ongkos bukan bagian dari keuntungan karena dia memberikan pinjaman. Tidak ada kaitannya dengan pinjaman, tapi kaitannya karena dia ongkos, karena dia ada jasa untuk membelikan. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Dokter, ada saya menuju si A untuk beli gorengan. Jadi 10.000 lah, tanpa dia sebelum saya bayar uangnya dia makan, itu boleh nggak? Gimana tadi? Sebelum bapak bawa barangnya udah bapak makan duluan gitu? Saya menuju si A. Ya? Saya menuju si A, maka telepon nih, supaya dia beli gorengan. Terus kan dia bawa gorengan ke saya. Sebelum saya bayar ke dia, dia ikut makan gorengan itu kan. Terus udah ambil gorengan baru saya bayar kan dia 10.000. Terus yang ditanyakan? Ya, apa itu boleh kan? Ya kan sedekah. Karena belum saya bayar. Jadi bukan itu utang, baru itu baru belikan tapi uangnya belum dikasih. Lah ya, sekarang apa masalahnya? Itu kan pembayaran. Hah? Ya? Tidak, tentu kita tidak mempersulit hal yang demikian. Itu dia sedekah. Hukumnya terpisah dengan transaksi itu. Bagaimana mungkin dikatakan itu bagian dari riba, kecuali Pak Rudi membayar lebih dari nilai gorengan, itu baru riba, itu udah jelas riba. Jangan dimakan, itu riba, nanti kalau kena riba. Tidak, itu sedekah. Tidak, ya, sama sekali tidak, bukan bagian daripada riba. Kecuali seperti tadi saya sampaikan, umpamanya Pak Rudi memberikan pembayaran lebih, gorengannya harganya 10.000, bapak bayar nih 15.000, itu baru riba. Ya. Nah, saya berharap agar masalah yang seperti itu tidak terus kita mempersulit satu permasalahan, ya, itu sehingga akan menyulitkan muamalah manusia. Hal-hal yang kecil seperti itu, wallahu taala a'la wa alam, tidak perlu persempit sehingga kita sulit di dalam kehidupan kita, ya. Yang jelas ribanya adalah pengembalian dari nilai yang kita pinjam, itu udah jelas baru bagian daripada riba. Allah taala a'la wa alam. Tetapi nanti ada pembahasan tersendiri. Artinya jangan difahami bahwa setiap manfaat itu terus nanti masuk di dalam kaidah riba. Memang di sana ada hadis. Di sana ada hadis, kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Nanti akan kita lalui dalam bab riba. Di sana ada kaidah-kaidah, di sana ada batasan-batasan. Tidak semua manfaat itu masuk di dalam. Apakah manfaat itu bahagian dari barang itu? Apakah dia terpisah? Nanti akan ada pembahasannya. Ya. Setiap qardin, kullu qardin, setiap pinjaman yang melahirkan manfaat maka dia riba. Kan ada kan? Lantas kita tarik semua
permasalahan yang zahirnya ada manfaat, lantas kita hukumi dia sebagai riba, nanti akan ada tahqiq, nanti akan ada pembahasan, akan ada perincian, nanti akan kita lihat di dalam bab riba, dalam bab riba. Tidak ada? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Seperti sama pengecer itu belum pindah langsung dijual lagi tinggal lagi. Pasarnya seperti itu banyak. Apapun mungkin seperti sayuran, seperti ikan kan belum pindah itu membawa pulang lalu dijual dengan pedagang lagi gitu. Di tempat di satu pajak itu juga. Ya, sesuai dengan yang kita pelajari tentu ilahnya tadi disampaikan, ilahnya itu hasad ya, ilahnya hasad. Ilahnya hasad. Artinya kalau diketahui oleh penjual pertama dapat menimbulkan hasad, itu ilahnya. Tapi selama transaksi sudah selesai, sebenarnya sudah dikatakan dia memiliki qabd. Artinya transaksinya sudah selesai kan? Tapi kadang-kadang bukan pasang, ambil dulu, jual, ada hubungan, berbayar. Itu tentu tidak boleh karena itu barang itu. Iya, tetapi itu tidak bisa menjadi hukum, tidak bisa menjadi dalil. Walaupun kebanyakan manusia seperti itu, tentu kita harus, kalau umpamanya kita pelaku pasar, tentunya kita harus memberikan contoh yang benar. Kita bayar secara kontan ataupun selesai transaksinya, barulah kita jual, itu yang benar. Kalau dia masih hutang, belum dia miliki secara penuh, dia jual, itu suatu kekeliruan. Suatu kekeliruan. Berdasarkan hadis yang barusan kita bahas ini, juga berdasarkan hadis la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual apa yang belum engkau miliki. Sehingga tindakan semacam itu harus ditinggalkan untuk keabsahan daripada jual beli kita. Karena ini kaitannya dengan sah dan tidaknya suatu hukum, bukan masalah yang penting kan laku, Ustaz. Ya, laku. Tapi apakah rezeki yang kita dapatkan itu bersih, halal? Itu yang jadi pertanyaan. Apabila sesuatu transaksi atau muamalah itu berdasarkan syariah, mudah-mudahan menjadi harta yang halal, thayyib, barakah. Itu yang dikehendaki. Bukan masalah laku dan tidaknya, ya. Jadi ditinggalkan. Kalau memang ada praktek yang demikian, ditinggalkan. Tapi kalau masalah pindah tempat tadi, wallahu alam, sebab ilahnya tadi sudah saya sampaikan, ilahnya itu dilarang karena ada hasad. Selama ini yang terjadi, apakah ada pertengkaran antara penjual pertama? Tagihan. Itu kan lain, itu kan karena dia belinya enggak kontan ya, itu lain. Itu tadi sudah saya sampaikan, itu dilarang, tidak boleh. Sebab dia masih hutang, belum barang dia secara penuh. Jadi kalau masalah hasad itu wallahu alam, kalau memang tidak ada hasad pindah tempat, karena sekarang sulit, gimana mau jualan? Enggak mungkin jualan di pasar, di jalan. Karena pasar sudah ditempatkan, dibuatkan satu tempat yang satu atap ya, itu sulitnya di situ ya. Wallahu alam. Ya. Jadi apa? Yang tadi itu kan dia membeli belum diserahkan uangnya, Ya. Ya, bagaimana kalau akadnya itu dia diwakil ya, si grosir ini diwakilkan dijual sama tadi dijual eceran. Bagaimana? Ini akan menjadi wakil ya, jualkan dulu. Iya. Jadi wakil, artinya dia agen ya, wakil, itu tidak ada masalah. Tetapi dia tidak boleh memposisikan dia sebagai pemilik barang.
artinya harga harus sesuai yang ditetapkan oleh pihak grosir. Itu baru benar. Dia tidak boleh merubah-rubah harga. Kalau dia merubah-rubah harga berarti dia sudah seolah-olah pemilik barang. Misalnya dari pihak grosir mengatakan, umpamanya gula ini harganya 14.000 ya, jualkan 14.000, nanti kamu dapat 1.000 atau 2.000. Lantas dia jual 15.000. Nah, itu keliru. Sudah tidak memposisikan sebagai wakil lagi. Kalau dia wakil, tentulah dia hanya mendapatkan komisi dari penjualan, bukan dia mendapatkan keuntungan lebih lagi dari penjualan barang. Itu baru benar. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, tadi Bapak. Lupa Pak pertanyaannya. Artinya Pak, Ustaz mengambil fee dari kita mempromosikan barang orang lain. Kalau misalnya ada yang beli, baru kita dikasih fee. Ya tentunya itu tadi, selama barang itu kita jual sesuai dengan, kita promosikan sesuai dengan harga yang ditetapkan, tidak ada masalah Pak. Ya harganya tetap tidak ada masalah. Itu namanya bagian dari ujroh. Si penjual nggak menentukan harga, terserah mau jual berapa katanya. Pokoknya balik rumah saya sekian. Pokoknya sekian balik rumah saya, terserah mau jual berapa. Tetap dia namanya wakil. Kalau dia dikatakan seperti itu, berarti dia diberikan kebebasan tasarruf. Itu diistilahkan fuqaha dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli sudah, kalau nggak salah sudah pernah kita lewati. Jabir bin Abdullah pernah disuruh oleh Rasul SAW untuk menjual kambing. Rasul SAW disuruh untuk menjualkan satu kambing beliau. Lantas Jabir bin Abdullah pulang kepada Rasulullah SAW memberikan harga nilai kambing yang dijual itu plus memberikan keuntungan 2 kambing. Kalau tidak salah itu nanti akan kita lewati nanti. Itu diistilahkan oleh para fuqaha dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli. Sampai Rasulullah SAW memuji, saya lupa lafadznya, memuji Jabir bin Abdullah ini tadi karena kelihayan di dalam jual beli. Ya, satu kambing pulang dapat 2 kambing, malah dapat nilai daripada kambing itu sendiri. Tasarruf fuduli artinya tidak ada masalah kalau kita wakil diserahi kita untuk menjualkan barang dengan harga yang tidak ditetapkan oleh pemilik barang. Tetapi tentunya selama tidak mendolimi daripada pemilik barang. Tidak boleh kita menetapkan terlalu tinggi sehingga barangnya nggak laku-laku. Itu mendolimi. Walaupun tidak ditetapkan harganya, tapi jangan mendolimi daripada pemilik barang. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Komisi yang didapatkan halal ya. Komisi yang didapatkan halal. Ya. Ini pakai pertanyaan lagi, Pak. Buat pertanyaan juga. 2 saja. Coba tadi saya menukil larangan menjual makanan sampai dia mendapatkan takaran secara sempurna. Kemudian tadi saya menerangkan makna qobot. Qobot itu dimaknai sebagai apa? Siapa yang bisa? Qobot. Ya? Serah terima, ya. Setelah serah terima barang, ya. Ya. Kemudian
Ada yang bisa menerangkan bagaimana gambaran daripada bai'ul ainah, jual beli secara ainah, atau jual beli, dua jual beli dalam satu jual beli itu gimana? Ada yang bisa menerangkan? Coba. Satu lagi nih. Dua aja, Pak. Ya, siapa yang bisa menerangkan? Dua jual beli dalam satu jual beli. Ya, silakan, Pak. Seseorang yang jual barangnya dengan harga kredit dengan harga misalnya 1 juta. Terus pembeli ini penjual ini membeli lagi dengan harga di bawah 1 juta misalkan. Secara Sebentar. ya. Ya. Kemudian dua transaksi jual belinya transaksi apa dan apa? Dalam satu barang ada dua transaksi. Transaksi apa? Transaksi bai'ah fi Iya, transaksi yang kan dilarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jual beli yang pertama jual beli apa? Kredit. Yang kedua kontan. Ya, oke, dalam satu barang ya. Ya, silakan. Yang dapat hadiahnya wasallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.